أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخذتكم على طاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah dan dalam suasana kegembiraan hari raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Masjid Nurul Huda Semen, tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang dan kesejahteraan semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua para pengikutnya. Hari ini Ahad tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, umat Islam di seluruh dunia sedang merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, sebuah ibadah penting yang sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Imam Abu Hanifah, berkurban diwajibkan bagi mereka yang mampu. Beliau mendasarkan pernyataan ini pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa barang siapa memiliki kemampuan dan tidak mau berkorban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat salat kami. Sementara menurut mazhab-mazhab lain menganggap bahwa berkorban ini sebagai anjuran yang amat ditekankan atau sunnah muakkad berdasarkan sekian banyak hadis, yang salah satunya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Aku diperintahkan berkurban, sedang itu sunnah untuk kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dalam Islam dikenal dua kategori ibadah. Yang pertama adalah ibadah qasirah atau ibadah individual yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh pelakunya. Dan yang kedua adalah ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelakunya serta orang lain. Dan berkurban pada hari raya Idul Adha termasuk ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum, bahwa daging dan darah hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Penegasan ayat tadi menggambarkan bahwa ibadah kurban mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi spiritual transendental,
sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan bukti konkret ketundukan dan ketulusan untuk mematuhi perintah Tuhannya, betapapun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Kedua, dimensi sosial humanis yang tampak jelas dalam pendistribusian daging-daging hewan kurban. Di sini tersirat penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang harus dimanifestasikan dalam kepedulian sosial tanpa memandang si kaya, miskin, muslim maupun non-muslim. Ada sebuah kaidah fikih yang menyebutkan bahwa al-muta'adiyah afdalu minal qasirah, bahwa ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual. Contoh lain dari ibadah muta'adiyah misalnya ialah menyantuni anak yatim. Oleh Nabi Muhammad SAW, penyantunnya atau orang yang menjamin anak yatim dijanjikan surga dan bahkan kelak hidup berdampingan dengan beliau. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah yang merenggang keduanya. Sementara untuk ibadah qasirah seperti misalnya menjadi haji mabrur, Nabi SAW hanya menjanjikan surga tanpa janji berdampingan bersama beliau. Ini bukti bahwa ibadah sosial itu lebih utama ketimbang ibadah individual. Dahulu di Madinah banyak mahasiswa atau santri yang belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal di Sufah Masjid Nabawi. Jumlahnya ratusan. Mereka yang disebut Ahlus Sufah itu adalah mahasiswa atau santri Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki apa-apa kecuali dirinya sendiri, seperti Abu Hurairah. Bersama para sahabat, Nabi Muhammad SAW menanggung makan mereka. Ibadah muta'adiyah seperti inilah yang diteladankan beliau kepada kita. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim ditegaskan bahwa Allah dapat ditemui di sisi orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, dan orang yang menderita. Karena Allah berada di sisi orang lemah dan menderita. Allah dapat ditemui melalui ibadah sosial, bukan hanya ibadah individual. Dan ibadah korban ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana hidup bersama, hidup setara dengan penuh kasih sayang, kedermawanan, keikhlasan, syukur, kepedulian, dan keadilan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kurban adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pemberi nikmat atas pemberian usia dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup di hari-hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan usia kita dengan berzikir kepadanya hingga bisa mendekatkan diri kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan pada hari Nahar atau Idul Adha melebihi amalan mengalirkan darah atau kurban. Karena kurbannya akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan, sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya. Darah yang mengalir dari hewan kurban hendaknya dapat menjadi pengingat bahwa hewan saja rela berkorban demi menuruti kemauan manusia karena kekuasaannya. Maka dari itu sudah sewajarnya bila manusia juga dituntut untuk berkorban di jalan Allah yang kekuasaannya jelas lebih besar, yakni dengan mengorbankan sifat hewani yang melekat pada diri manusia seperti sifat kejam, serakah, dan egois yang harus dibuang dengan tebusan penyembelihan hewan sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Hal ini sangat relevan dengan perintah Rasulullah SAW kepada Siti Fatimah agar menyaksikan hewan kurbannya yang akan disembelih dan bersamaan dengan darah hewan yang mengalir ke tanah hendaknya membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah aku diperintahkan serta aku merupakan generasi pertama orang-orang yang berserah diri atau tunduk taat secara mutlak kepada ajaran Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Adha ini disampaikan. Semoga hari ini kita semakin semangat untuk senantiasa meneladani perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, para nabi yang lain, keluarga mereka, para ulama dan para kiai penerus para nabi. Semoga mulai saat ini kita bisa menjadi manusia yang lebih peduli, lebih tulus dan lebih ikhlas dengan lebih banyak berkorban demi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengorbanan kita semua diterima dan diberi balasan yang lebih banyak serta lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzab wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah.
wangsur ibadakal muwahhidiyah, wangsur man nasaratin, wahdul man khadhalal muslimin, wa tamir a'da'aka a'da'ad-din, wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.